Pojokan SKFM 96 SKFM. Halo kawan SKFM, welcome to Pojokan SKFM, podcast join kawan SKFM. Ini bakalan seru banget karena sekarang ini Mercy sebagai hostnya di Pojokan SKFM gak sendirian dong. Kali ini kita kedatangan dokter cantik ya. Halo dokter. Halo Kak Mercy. Halo kawan SKFM, saya Iya. Dokter Riana dari Palma Klinik. Sore ini dipanggil oleh SKFM untuk ikutan podcast. Kita akan sharing banyak hal yang menarik tentang kecantikan. Bener banget. Pastinya udah penasaran kan kira-kira season kecantikan apa yang bakal dibahas di Pojokan SKFM kali ini. Nah, untuk itu Dokter Riana nih kan kalau ngomongin soal kecantikan ya, prosedur kecantikan nih di Kupang semakin berkembang dari tahun ke tahun ya. Yes. Iya nggak sih kalau Benar. dibandingkan zaman dulu sampai ke sekarang ini, ada nggak sih perubahan yang besar untuk prosedur kecantikan di Kota Kupang? Lumayan. Dibanding saya kan berkecimpung di bidang estetik itu ya kira-kira udah sekitaran, sebenarnya tuh lumayan lama ya gitu. 5 tahunan ada lah. Cuman kalau di Kupang sendiri itu sekitar 3 tahunan. Beda ya yang aku rasainnya dari waktu pertama kali aku datang. Kalau waktu dulu aku awal datang itu kayak masih orang takut-takut Ya. gitu, masih kayak lebih alirannya tuh aliran jadul, konservatif. Jadi paling orang datang cuman beraninya facial gitu aja gitu. Tapi kalau sekarang itu udah lebih bermanuver. udah lebih berani gitu. Udah lebih berani ya. Lebih ngikutin yang misalkan ya di Jakarta atau di kota-kota gede ya di Surabaya gitu tuh kayak lagi trennya apa sih di sana gitu. Jadi biasanya mereka datang, mereka akan nanya atau bahkan biasanya kadang mereka chat aku atau DM gitu kayak kirimin dok ini apa gitu. Jadi mereka biasanya akan minta aku terangin gitu. Jadi kayak lebih berani sih. Lebih berani sebenarnya. Perubahan itu ya, perubahan yang besar itu ya, itu dirasakan dokter. Kira-kira kalau menurut dokter sendiri, pandangan dokter sendiri, yang mempengaruhinya tuh apa sih? Apalagi di Kota Kupang memang sih, kalau dulu ya dibilang mau ikut atau ke perawatan kecantikan menggunakan prosedur-prosedur tuh agak kayak kena mental ya. Melihat ataupun mendengar istilah-istilah yang ada kan kayak udah asing, terus mau bertanya juga agak-agak gimana gitu. Maju mundur ya. Bener banget. Nah itu sebenarnya faktor apa sih yang mempengaruhi kok orang-orang tiba-tiba semakin kesini semakin berani nih untuk melakukan prosedur-prosedur kecantikan gitu. Sebenarnya juga kayak ini ya, kalau zaman dulu kan ya alirannya kan konservatif, jadul-jadul gitu ya, standar ya. Sebenarnya sampai sekarang pun juga masih ada beberapa orang yang menjalankan prosedur-prosedur yang konservatif ya, facial itu pastilah gitu. Cuman kalau yang lebih kekinian gitu tuh kenapa sih kok sekarang mereka lebih berani gitu. Biasanya tuh ya memang dari faktor satu ya, maksudnya pendatang juga lumayan banyak kan di Kota Kupang gitu. Jadi bukan cuman murni orang Kupang. Terus yang kedua ya jelas perkembangan sosmed. Wah, udah power sosmed kawan SKFM. Jangan main-main itu ya, memang besar ya, pengaruh banget ya. Pengaruh banget. Jadi kayak lebih apalagi yang generasi sekarang ya, anak muda itu kan mereka lebih lebih mengeksplor segala sesuatunya, lebih bisa browsing, lebih lihat-lihat kayak dari sosmed informasinya lebih banyak ya. Terus bahkan kayak artis-artis sekarang kan juga banyak yang mereka itu kayak ya tuntutan pekerjaan juga kan gitu. Jadi mereka tuh misalkan di kota-kota gede gitu kan, mereka habis treatment apa itu tuh booming gitu. Pasti dijadiin kiblat ya. Bener banget. Ya, nah kalau untuk prosedur kecantikan sendiri nih ya, yang sekarang ini lagi tren di tahun 2023 nih. Karena kan tiap tahun tuh pasti ada aja treatment ataupun prosedur kecantikan yang bermunculan dan viral hits banget nih. Ya, nah di tahun 2023 sendiri nih dokter, prosedur kecantikan apa sih yang emang lagi viral, lagi hits banget sekarang ini? Sebenarnya ya itu bener ya, kayak tiap tahun tuh trennya tuh bisa berubah-berubah nih, lagi ngetrennya apa gitu. Jadi tetap akan ada yang aliran yang jadul itu itu tuh kayaknya selamanya sih, itu forever ya. Itu tuh selamanya, jadi itu nggak akan ada matinya. Cuman yang booming sesaat itu tuh pasti tiap tahun atau bahkan mungkin beberapa bulan itu kayak lagi trennya apa nih, boom gitu. Terus nanti hilang, nanti muncul lagi yang baru boom gitu, nanti hilang gitu. Cuman kayak kalau yang dari
beberapa bulan inilah ya, beberapa bulan atau berapa ya setahun terakhir inilah, setahun terakhir ini tuh yang happening banget DNA salmon sama laser sebenarnya. Laser ya. Sama laser. Laser sendiri itu ada pico laser sama laser CO2. Itu yang lumayan booming di 1 tahun terakhir ini. Oh, memang banyak dicari ya. Banyak dicari. Itu ya. Sama DNA salmon. DNA salmon Bener, ya. bener. Itu biasanya salmon kita masukin tacu, Kita makan sehat ya. Ini dibuat jadi treatment. Itu prosedurnya seperti apa sih DNA salmon ataupun laser itu? Karena untuk laser sendiri mungkin udah umum ya sekarang ini ya. Tapi kan mungkin juga ada beberapa kawan SKFM yang masih meragu dengan kata laser ini, kok terdengar horor gitu ya. Nah, sebenarnya kalau treatment menggunakan laser ataupun DNA salmon itu seperti apa sih prosedur yang dijalankan, dikerjakan itu? Sebenarnya kayak untuk laser sendiri itu ataupun DNA salmon ya, untuk yang kita kerjakan di klinik itu bukan sesuatu yang apa ya, yang ngeri, berdarah-darah, yang luka-luka gitu tuh sama sekali enggak gitu. Jadi kalau laser sendiri kan tadi aku sebutin ada 2 kan yang lagi booming banget kan, antara pico laser sama laser CO2. Kalau pico laser sendiri, jadi laser itu kan kita pakai device, pakai alat gitu, alat laser ini. Jadi sebenarnya itu adalah gelombang cahaya. Nah, jadi gelombang cahaya yang terfokus. Jadi masalahnya apa nih gitu. Jadi kalau misalkan untuk pico sendiri itu dia lebih dominannya untuk pigmen. Jadi misalkan kalau kayak kasus-kasusnya kayak apa ya, noda jerawat, flek gitu, pokoknya yang warna-warna gelap, pengen mencerahkan gitu. Pico itu oke banget, bagus banget gitu. Nah, sedangkan satu lagi yang laser CO2 itu dia lebih dominannya itu untuk skin texture. Jadi kalau misalkan kasusnya kulitnya bopeng, bisa sih untuk flek juga bisa, tapi untuk flek-flek yang tipis gitu. Jadi bedanya adalah kalau misalkan laser yang pico itu kan nggak ada downtime-nya, jadi nggak ada lukanya sama sekali. Jadi misalkan habis selesai kita kerjakan, ya pasiennya langsung kayak kelihatan cerahnya gitu, langsung tahu perbandingannya after before-nya. Sedangkan kalau laser CO2 pasiennya harus burik dulu, siap-siap burik dulu, karena mungkin pernah lihat lah di sosmed yang muka orang habis di laser tuh mukanya merah kayak kepiting rebus, mukanya kotak-kotak. Purging ya istilahnya tuh ya. Nggak sampai purging sih. Kalau purging kan kayak beruntusan gitu ya. Kalau ini tuh bener-bener kotak-kotak gitu loh, mukanya tuh titik-titik gitu. Jadi sempet lihat ada gosong dulu. Beranda TikTok sih. Jadi gosong dulu, nanti jeda berapa hari akan ngelupas. Nah, cuman after ngelupasnya itu akan yang misalkan ada bopengnya tuh naiknya tuh kelihatan gitu. Terus pori-pori yang gede juga lebih kecil gitu. Kalaupun ada noda-noda, flek ataupun kerutan-kerutan yang halus juga kan dia ngelupas ya, sebenarnya hampir mirip kayak peeling sih. Cuman ini versi lebih ngelupasnya lebih nice gitu. Bener. Kalau peeling kan agak berantakan ngelupasnya. Nah, kalau CO2 dia lebih rapi. Lebih rapi. Sama bisa lebih dalam lah, karena kita bisa setting kan kedalamannya. Itu dari proses dari yang dari awal perawatannya itu sampai setelah hasilnya keluar itu berapa lama sih biasanya? Kalau kayak tergantung situasi, tergantung tindakan sebenarnya ya gitu. Kalau ya kayak tadi laser pico itu kan dia nggak ada downtime-nya, jadi benar-benar pas selesai dikerjain langsung kelihatan gitu. Tambah lama pun masih bisa tambah bagus. Nah, sedangkan kalau misalnya kayak laser CO2 dia kan ada prosesnya tuh, jadi burik dulu kan. Nah, otomatis ya after selesai ngelupas titik-titik hitamnya itu baru kita bisa lihat bagusnya gitu. Semingguan lah biasanya, seminggu 2 minggu tergantung. Kalau jenis kulitnya kering biasanya agak lebih lama proses penyembuhannya. Tapi kalau misalkan kulitnya normal dia lebih cepat. Gitu. Terus tadi kan DNA salmon, DNA salmon sendiri itu juga macam-macam sih sebenarnya gitu. Macam-macam ya. Ada yang kayak misalkan serum doang ya udah dioles aja gitu kan. Sedangkan ada juga yang misalkan kayak kita meso tuh jadi kita istilahnya meso itu adalah memasukkan serum ke dalam tubuhnya pasien, ke dalam kulitnya pasien. Dengan gitu. cara? Ada alatnya. Ada alatnya. Kalau zaman dulu nggak ada alatnya, kita manual sih masukinnya. Jadi kayak ada pakai kayak jarum suntik, tapi tuh nggak disuntikin gitu, yang cuman kayak dituk gitu aja, ditutul gitu aja gitu. Jadi kalau sekarang kan ada alatnya, jadi nyaman banget buat pasien itu. Jadi malah nggak berasa kayak jarum masuk, tapi lebih kayak dia ada vakumnya tuh Kak, jadi kayak malah kayak dicubit-cubit gitu, kayak dipijitin, cubit-cubit manja gitu ya, kayak direfleksi mukanya gitu, kayak tutut gitu aja sih. Jadi lebih nyaman ya, jauh lebih nyaman gitu. Jadi makanya mungkin pasien juga lebih berani, terus karena kan
nggak sakit, hasilnya oke. Oh iya. Jadi kayak fungsinya DNA Salmon sendiri kan dia kayak untuk repair ya, repair kalau misalkan kayak kulit pasien itu bermasalah. Jadi kayak untuk aging proses dia bagus. Terus misalkan kulitnya warnanya nggak rata, untuk jerawat pun juga dia bagus gitu. Jadi makanya mungkin karena dia fungsinya banyak ya, jadi makanya booming gitu. Karena pasien tuh benefitnya mereka ngerasain banget sih. Kalau dari DNA Salmon sendiri itu treatmentnya itu ada yang seperti tadi laser itu kan ada yang langsung kelihatan, ada yang masih burik dulu. Kalau DNA salmon nggak tuh? Salmon maksudnya kalau Nescafe. Kalau DNA salmon buriknya nggak lama, paling hitungan jam aja sih. Paling lama 1 hari lah, dan itu tuh bukan yang burik gimana ya, tapi kayak titik-titik yang si bekas si alatnya ini aja kan. Ada masih ada apa ya, kurang sempurnanya lah gitu ya. Ada masih prosesnya lah gitu ya. Paling 3 hari dia udah kelihatan sih hasilnya. Lebih cepat gitu. Jadi kayak istilah DNA salmon sendiri tuh balik lagi ya, tiap klinik itu kadang kan suka ganti istilahnya kan gitu. Isinya sih bener nih DNA salmon, cuman kadang kan mungkin biar menarik ya strategi marketing, jadi kadang kan namanya diganti-ganti gitu. Mungkin kadang kalau sama ya. Misalnya kayak denger ya itu kayak yang tren apa sih, dolphin skin atau apa gitu. Nah itu sebenarnya kadang kurang lebih juga isinya sama ya, hyaluronic acid. Hyaluronic acid itu adalah sekarang kan ngetren nih di skincare juga banyak kan HA gitu kan, asam hyaluronat gitu ya. Jadi itu tuh sebenarnya adalah kolagen buatan gitu. Fungsinya adalah untuk melembabkan. Nah, jadi sebenarnya kadang isinya tuh meso itu pun juga kita tuh mix gitu. Jadi kayak kita apa ya, ada HA-nya juga, ada salmonnya juga gitu. Jadi ada vitaminnya juga. Jadi makanya kenapa hasilnya itu bisa kayak optimal, bagus. Di-combine soalnya ya. Di cocktail. Nah kalau dari treatment yang populer itu ya, antara laser dan juga DNA salmon, ada efek sampingnya nggak tuh? Kalau efek samping sebenarnya enggak ya, cuman gini, setiap tindakan medis apapun itu gitu, itu pasti kan ada apa ya, ada resiko ya gitu. Cuman ya as long kalian tuh makanya harus pergi ke tempat yang benar. Itu dia. Pergi ke tempat yang benar, yang terpercaya gitu, supaya ya itu benar-benar apa ya, terjamin gitu. Apa yang kita lakukan itu betul-betul sesuai SOP. Karena setiap klinik ataupun mungkin apa ya, salon itu kan pasti ada SOP-nya ya, sudah punya SOP. Jadi jangan yang nggak jelas deh. Dan ditangani oleh memang yang profesional di bidangnya. Benar. Soalnya kan juga nggak ini ya, karena the power of media sosial sendiri juga ya. Sekarang ini kan juga banyak korban iklan. Nah bener banget nih. Tapi kan orang kalau mau ke klinik perawatan tuh entah kenapa kayak ada beban mental tersendiri kan ya. Jadi ada yang mungkin lebih memilih mending beli produknya aja, aku bikin di rumah sendiri. Tapi kan proses beli online. Proses itu juga kan seharusnya di bawah di bawah supervisi yang profesional harusnya. Yang seperti dokter gitu kan. Kalau kita cuman berdasarkan Google agak-agak takut juga ya, karena itu kan bisa berdampak yang malah lain, malah memperusak juga. Bener sih. Jadi kayak banyak apa ya, kalau gimana ya, di mana-mana tuh produk kalau bagus pasti palsunya tuh ada aja. Iya benar. Tembakannya tuh pasti ada aja, KW-nya KW sekian gitu. Nah, jadi kadang kita tuh nggak bisa menjamin keasliannya produk yang dijual online ini gitu. Jadi kadang kalau misalkan kayak pasien nanya, dok produk ini bagus nggak gitu kan? Ini produk apa gitu kan? Terus kayak mereka misalkan belinya entah di mana, nggak jelas gitu. Kecuali kalau memang produk-produk yang memang ada di marketplace yang benar ya gitu ya, yang memang sudah yang ada BPOM-nya gitu, yang memang sudah banyak di pasaran gitu. Itu sih masih pasti netral gitu. Cuman kadang kalau misalkan yang brandnya kita juga nggak jelas, nggak ada nomor BPOM-nya, warnanya juga ngeri banget. Kalau namanya dibuat dimirip-miripin, agak diganti huruf antara akhir atau huruf depan, benar. Kalau memang beli yang online, ya kalau aku sih saranin ya kalian tetap harus cek BPOM-nya dulu lah gitu. Terus kayak ini kadang tuh kita bisa lihat ya, kayak kalau misalkan kayak namanya aja nggak jelas, warnanya, teksturnya, baunya itu tuh juga
kelihatan sih kalau misalkan yang aneh gitu tuh pasti bentuknya juga aneh. Iya. Tapi sebenarnya lebih prefer, lebih bagus lagi kalau SKFM kalau kawan itu mau perawatan ke klinik kecantikan saja, karena kalau membeli produk di luar tanpa pengawasan orang yang profesional di bidangnya, nah jangan sampai niatnya pengen mempercantik diri malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan kalau di perawatan kecantikan, apalagi kalau di Palma Klinik ya, diawasi oleh dokter-dokter yang memang profesional gitu, dan juga produk-produknya juga lebih jelas, lebih yang pastinya udah berizin, lebih sehat di kulit kita juga nih. Nah kalau untuk dokter sendiri nih ya, kira-kira untuk di Kota Kupang sendiri nih, ya tadi kan kita udah ngomongin soal prosedur yang lagi viral nih. Kedepannya apa sih yang bakalan viral nih yang menurut dokter ini kayaknya treatment ini bakal meledak nih di Kupang nih? Kalau sebenarnya yang akan meledak ya kurang lebih itu gini, semua masalah itu pasti yang paling sering itu pasti satu jerawat, dua flek, itu tuh masalah standar gitu. Nah kalau yang booming apa ya, karena sekarang ini kan masyarakat kita tuh kan lagi trennya tuh kan Korean look drakor kan, nontonnya kan drakor, jadi kiblatnya tuh lebih ke arah yang Korea kayak gitu. Jadi ya otomatis mereka kedatang maunya looknya itu kayak artis-artis Korea. Jadi agak juga ya dokter ya. Jadi kayak boomingnya tuh lebih ke arah kayak dok pengen kayak artis ini gitu kan. Itu terbagi lagi either antara kulitnya gitu, mereka mau mulus licin kayak artis-artis Korea gitu, atau mungkin kadang pengen warnanya kulitnya cerahan gitu kayak artis-artis Korea gitu, atau beautification itu adalah merubah sebenarnya. Jadi kayak misalkan hidungnya pesek pengen mancung kayak gitu, atau dagunya pendek pengen V-shape gitu kan. Jadi kayak yang ngetrend dan booming ya masih tetap seputaran itu sih. Jadi lebih ke arah kiblat-kiblat yang ke arah ke Koreaan sekarang. Itu pencinta drakor Kota Kupang banyak lah ya. Apalagi dengan bermunculnya K-pop yang emang glowing, shimmering, splendid. Aduh, benar-benar kayak ngelihatnya kan kayak aduh kayak pengen nih ya. Di Palma Klinik bisa tuh kan sekarang ya? Bisa sih. Perawatannya rajin, lancar di sana bisa kan ya? Sih. Nah, tuh kawan. Nah, sedangkan kalau ngomongin soal kecantikan emang nggak ada habisnya. Tapi itu juga nggak terlepas dengan mitos-mitos yang ada nih. Banyak banget mitos-mitos kecantikan yang berkembang sekarang ini. Dokter sendiri nih ya, pernah nggak sih nemuin kasus di pasiennya yang mana mungkin kulitnya jadi nggak sehat karena percaya dengan mitos yang ada? Pernah ada kejadian yang beberapa kali kali ya. Itu menurut aku juga lucu ya, karena pasien datang mukanya gosong. Terus abis itu dia cerita pun juga sambil malu-malu. Jadi habis itu dia bilang, iya dok, ini habis pakai yang bawang lah, yang kunyit lah, yang asam lah gitu. Jadi bumbu-bumbu dapur. Pengen alami ya, tapi bumbu dapur diembat semua, ditempel gitu ya. Bumbu dapur yang harusnya masuknya di tacu, ini di muka gitu ditaruhnya. Jadi sebenarnya bukan nggak salah juga ya kalau mau ke arah kayak apa ya yang alami gitu tuh boleh, cuman ya kalian mesti ngecek juga gitu kan. Kalau misalkan itu sifatnya mendinginkan kayak misalkan kayak bengkoang atau timun, it's okay gitu kan, dingin ya gitu. Tapi kalau misalkan kayak bawang itu kan panas ya gitu, ataupun kadang jeruk nipis itu kan asem banget tuh, sama mereka ditempelin gitu, katanya iya dok baca-baca katanya ini bisa buat ini, ternyata malah jadi iritasi gitu. Yang ada fleknya bukan hilang malah bertambah gosong karena iritasi itu gitu. Itu yang pengalaman yang menurut aku yang lucu sih itu, karena pasien datang mereka cerita pun udah malu-malu juga gitu. Cuman ya udah dok ini gimana kayak udah kepalang tanggung ya. Itu benar-benar. Tapi emang kalau yang sebenarnya yang bahan-bahan alami itu juga sebenarnya bagus. Cuman kan kita nggak tahu nih efek ke kulit kita tuh seperti apa. Dan juga tingkat kebersihannya juga harus dilihat juga ya. Karena kalau di klinik kecantikan udah pasti kan alat-alatnya tuh steril semua kan. Nah sedangkan kalau kita di rumah ya, sterilnya kita itu beda. Iya nggak sih dokter ya? Masih beda. Ada kasus lain juga nggak sih yang tentang seputaran mitos-mitos itu? Paling ini biasanya yang banyak juga tuh kalau kulitnya berminyak mereka nggak mau pakai moisturizer. Soalnya kan moisturizer itu melembabkan. Minyak kita udah banyak, udah cukup lembab nih dokter. Bener gitu. Itu sebenarnya adalah mitos. Karena tetap aja kulit kita itu butuh pelembab. Cuman kita mesti cari pelembabnya
jenisnya yang mana nih untuk oily skin gitu. Karena akan berbeda pelembab yang untuk dry skin sama pelembab yang untuk oily skin. Bahan dasarnya ini akan beda. Kalau misalkan jenis kulitnya itu berminyak, otomatis dia harusnya pakai yang water base. Jadi kadar airnya lebih besar daripada krim. Sedangkan kalau dia tipe kulitnya kering, itu dia harus cari yang base-nya itu krim. Jadi makanya lebih pekat. Gitu untuk mencegah ini penguapan airnya ini kan. Sedangkan kalau misalkan kulitnya berminyak itu justru airnya nih yang banyak supaya airnya masuk ke dalam keserap. Karena sebenarnya itu kayak apa ya? Kayak domino efek sih. Jadi kayak kadang kenapa sih kulit kita tuh berminyak? Bisa karena memang faktor usia puber juga bisa gitu ya. Tapi juga bisa juga karena gini. Justru sebenarnya di dalam kulit kita itu kering. Jadi di dalam itu kering, respon tubuh kita itu akan dia akan memberitahu kulit kita, di sini nih kering nih. Tapi kan tubuh kita nggak memproduksi air kan gitu. Jadi yang diproduksi adalah minyak, sebum. Jadi makanya respon feedback dari tubuh kita adalah karena di sini kering, ayo kita produksi minyak yang banyak. Gitu. Jadi makanya kenapa kok oily, tapi waktu dicek pakai skin analyze di dalam tuh kering. Nah, sedangkan saat nanti kita sudah perbaiki di dalamnya itu kita kasih moisturizer yang memang untuk oily skin, nanti itu bisa berubah jadi nggak terlalu oily lagi gitu, karena kulit kita udah cukup nih airnya gitu. Nah itu kalau SKFM, kalau mungkin yang sekarang yang punya jenis kulit berminyak ya, pengen pakai moisturizer, nggak usah pakai pikir-pikir lagi, karena seperti kata dokter tadi ya, pilih aja yang memang moisturizernya sesuai dengan jenis kulit kalian, karena emang kandungannya juga beda-beda. Benar, beda. Jangan karena ini kulitnya berminyak, udah nggak butuh lagi gitu. Atau tambah burik ya. Mungkin dia belinya yang untuk dry skin gitu. Jadi yang ada tambah lengket, tambah nyemek gitu. Iya, ternyata juga moisturizer itu juga ada yang untuk kulit kering, untuk kulit berminyak juga ya. Ada. Jadi mungkin kita bisa lebih detail lagi nih kalau mungkin ke toko-toko ya, pengen beli yang kecantikan, produk-produk kecantikan bisa dilihat lagi nih untuk apalagi moisturizer ya. Ternyata ada jenis-jenisnya juga nih kawan SKFM. Nah, ternyata itu mitos-mitos yang ditemui dokter nih, ya langsung pengalaman pribadinya. Dan ngomongin soal mitos ataupun prosedur kecantikan juga ya. Kalau tadi kita udah ngomongin yang lagi hype, yang lagi viral, tapi ada juga nih yang ekstrim nih. Nah, mau tahu dong ini pengalaman dokter sendiri ya untuk yang ekstrimnya seperti ada nggak sih? Kalau sebenarnya ada ya, cuman jadi ekstrim itu juga balik lagi, ekstrim ini menurut siapa dulu gitu kan. Ekstrimnya beda-beda soalnya kawan. Karena kalau misalkan orang yang sudah biasa treatment sama orang yang nggak pernah treatment gitu, pasti kayak definisi ini tuh buat mereka udah ekstrim banget nih kalau orangnya nggak pernah treatment. Tapi kalau misalkan pasiennya ini sering treatment, buat mereka segini nih belum heboh gitu, masih biasa aja gitu, masih B aja gitu. Nah itu balik lagi ya, jadi kayak ekstrim ini yang segimana dulu menurut siapa dulu gitu. Cuman kalau buat aku sendiri ekstrim itu biasanya kalau misalkan yang sudah tindakan-tindakan yang ke arah mungkin kayak bedah gitu ya, itu pasti sudah tindakan-tindakan ekstrim. Cuman kalau yang untuk tindakan bedah sendiri kan itu sudah itu udah ranahnya itu masuknya ke dokter bedah sih sebenarnya gitu. Jadi kalau untuk tindakan-tindakan di klinik biasanya kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang masih non bedah, jadi yang nggak pakai pisau-pisauan lah gitu. Jadi yang masih paling mentok-mentok ya Pak ya, kayak benang, botok, filler gitu. Itu termasuknya juga sebenarnya udah lumayan invasif lah gitu, karena kan kita sudah pakai jarum-jaruman gitu. Sedangkan kalau misalkan yang non invasif ya lebih kayak cuma pakai alat-alat gitu aja. Nah itu kan tindakan yang nggak kurang ekstrim lah gitu, yang standar lah gitu. Ya kalau soalnya pernah juga ya searching di browser ya, itu kira-kira prosedur kecantikan yang ekstrim tuh kayak ditempelin bekicot di sini di muka-muka, facial bekicot, terus ada juga tuh istilah suntik vampir vampir treatment, kalau nggak salah biar awet muda kali ya. Emang ini Twilight gitu. Mungkin inspirasinya dari film itu juga dokter. Tapi kalau di Kupang sendiri menurut dokter yang memang paling ekstrim itu ya masih sebatas apa tuh?
benang potong filler ya, benang potong filler. Sebenarnya gini, kalau bekicot sih di Kupang sini nggak ada ya, nggak pernah nemu juga ya gitu. Memang sebenarnya juga itu kayaknya jangan deh gitu. Soalnya kayaknya nggak steril juga ya gitu. Kalau misalkan ditempel-tempelin yang kayak gitu, maksudnya gini, sebenarnya kayak bekicot sendiri itu yang dimaksudkan adalah lendirnya dia gitu. Nah, lendirnya dia itu sebenarnya kalian nggak usah nempelin si bekicotnya sih. Sebenarnya diambil sendiri juga. Skincare itu tuh sebenarnya kandungannya tuh yang isinya cica gitu. Itu adalah yang diekstrak dari si lendir bekicot ini. Itu adalah si cica-cica itu. Jadi kalian tuh pakai skincare yang ada kandungan cica aja tuh, itu udah malah mendingan itu aja deh, udah pasti sterilnya gitu yang kan. aslinya ditemplokin langsung udah diekstrak, udah pasti kan itu yang bagus-bagusnya kan kalau udah diekstrak gitu. Jadi nggak usah deh nempelin bekicot gitu. Terus kalau kayak tadi tuh vampir treatment ya, vampir treatment sendiri di Kupang banyak sebenarnya. Jadi sebenarnya itu adalah istilah aja gitu. Kenapa dikasih nama vampir? Karena memang serum yang dipakai ini diambil dari darahnya pasien. Kayak istilahnya dari kita untuk kita nih. Iya benar gitu. Jadi sebenarnya istilah medisnya adalah PRP, platelet rich plasma. Jadi darah kita diambil, darah kita habis itu dimasukin ke mesin ya, di centrifuge, diproses gitu. Kemudian yang kita ambilnya adalah plasmanya. Nah plasmanya sendiri tuh kenapa sih yang diambil plasmanya? Karena di kandungan plasma itu ada si stem cell itu. Stem cell inilah yang kita kembalikan lagi masuk ke tubuhnya kita gitu. Nah otomatis karena kadang tuh gini ya, si serum itu kan sebenarnya plasma itu warnanya bening, tapi kadang kan kayak apa ya, waktu kita kerjain masukin lagi itu kan kayak pakai jarum ya, jadi kan mukanya juga agak berdarah tuh gitu. Atau bahkan si serumnya ini misalkan kita ambil yang cairan beningnya ini terus ikut ketarik juga nih yang merah, sel darah merahnya itu. Jadi waktu kita olesin lagi di muka itu kan jadinya kan kayak berdarah-darah banget, heboh banget gitu. Padahal sebenarnya itu begitu cuci muka udah nggak ada, udah kinclong lagi loh ya. Iya, jadi tuh hebohnya itu cuma waktu diaplikasikan doang gitu. Tapi pas begitu nanti pasien itu sampai rumah dia cuci muka, atau bahkan biasa aku suka nanya sih ke pasien, habis ini mau ada acara nggak? Iya benar, itu penting ya. Iya, kalau emang pasiennya langsung pulang ke rumah, oh ya udah nanti aja gitu. Jadi dibiarin dulu nih, karena kan si stem cell ini biar ngeresep dulu, masuk dulu gitu kan. Jadi udah kalian pulang aja gitu. Tapi kalau misalkan pasiennya, iya dok habis ini aku mau ada acara, oh ya udah berarti darah-darahnya dihapus dong. Ya. Mungkin kan keluar dari klinik. Tapi bisa kayak, juga sih kalau dibiarin kalau acaranya Halloween ya. kayak makan orok kan, itu ngeri banget. Ya lebih mendalami peran tuh ya kalau Halloween ya. Nah, pas nih bulan Oktober bulan depan. Iya benar banget nih kan. Nah, kawan SKFM juga itu adalah beberapa prosedur ekstrim yang diketahui ya. Dan sebenarnya kalau dari prosedur ekstrim itu sama hasil yang diterima tuh worth it nggak sih? Sebanding nggak sih dokternya? Worth it, sebenarnya worth it. Ya? Sebenarnya tuh balik lagi ya, kayak buat saya sendiri, saya sering mengedukasi pasien ya. Sebenarnya kalau kalian treatment itu tuh bukan masalah harganya, tapi balik lagi kebutuhannya gitu. Jadi kalau worth it nggak worth it itu balik lagi gitu. Kalian memang butuh apa enggak sih treatment ini atau skincare ini gitu kan. Jangan cuman karena lagi trennya ini nih gitu. Kalau memang kayak ngikutin tren doang, kadang pasien nggak bisa lihat hasilnya gitu kan, kayak nggak worth it nih, buang duit doang gitu. Karena kan kalau lagi ngetren kan kadang kan harganya juga lumayan gitu kan, cuman lagi viral harganya naik gitu. Jadi kalau aku sendiri kadang pasien datang tuh, makanya kenapa pentingnya kalian itu treatment di klinik gitu, supaya kalian itu ketemu dokternya, supaya kalian itu konsultasi dulu gitu kan, apakah memang diperlukan apa enggak gitu prosedur ini. Kalau memang diperlukan, maka aku akan kayak, oh ya ini oke nih, kamu memang butuh, kamu perlu gitu. Tapi kalau memang nggak perlu, kadang aku juga, kalian nggak usah deh gitu, buang-buang duit aja gitu. Soalnya itu tadi, kalau misalkan memang pasiennya nggak butuh, terus kita lakukan prosedur itu karena memang pasiennya ngotot pengen lagi ngetren gitu ya, terus habis itu nggak ada hasilnya, kan itu balik lagi ya gitu, mubazir kan namanya.
klinik kita sendiri pun juga. Jadi ya percuma di situ treatment nggak ada hasil gitu kan. Jadi pasiennya kecewa, kita sendiri pun juga, ini kok kalau nggak ada hasil tuh kayak nggak enak gitu. Lihatnya pun nggak suka gitu. Kurang serk ya. Bener kurang. Bukan SKFM. Jadi yang viral itu belum tentu itu apa yang kalian butuhkan ya. Bener. Belum tentu yang viral itu yang kalian butuhkan. Jadi emang paling pas juga kalau kawan SKFM mungkin tertarik dengan treatment ataupun prosedur kecantikan nih, tapi kira-kira masih menimbang perlu nggak sih? Nah, konsulnya ke klinik kecantikan. Jangan konsul ke yang lain-lain yang nggak jelas. Kalian harus konsul ke yang memang mengerti, yang profesional, yang memang paham banget gitu di bidangnya gitu. Jadi supaya itu nggak salah alamat, nggak salah sasaran juga gitu. Nah, kalau untuk dokter sendiri pribadinya sebenarnya ya, untuk prosedur kecantikan yang ada dari beragam banyaknya itu, yang dokter sarankan itu prosedur kecantikan yang seperti apa untuk SKFM? Sebenarnya tetap balik lagi, yang paling basic, cuci muka. Cuci muka yang bersih. Kalian tetap harus yang paling basic tuh buat aku tuh dua ya. Satu, cuci muka harus yang bener, yang bersih. Yang kedua, sunscreen. Iya sun protector gitu. Apalagi kita tinggalnya di NTT, panas banget, mataharinya kayak ada 10 ya gitu. Jadi wajib banget, harus banget. Bahkan kalian di dalam rumah pun harus tetap pakai ya. Bukan berarti kalau kalian di dalam rumah itu kalian aman, nggak ada UV. Sedangkan kayak kita tuh sebenarnya dari lampu atau bahkan kadang nih gadget ya. Sekarang kita kan hari-hari gadget ya, dari laptop, komputer, handphone tuh kayak gitu. Ada yang kurang gitu ya. Nah, itu juga tetap ada sinar-sinar yang akan mantul ke wajah kita gitu. Bener, bahkan juga kita kan juga bukan yang kayak zaman dulu nggak ada jendela gitu ya gitu. Rumah kita kan pasti ada jendela, jadi cahaya itu tetap bisa masuk ke dalam rumah lewat jendela, mantul lewat lantai, kena juga ke wajah gitu. Jadi makanya kenapa walaupun di dalam rumah pun kalian tetap harus wajib pakai sunscreen. Jangan jadikan alasan introvert. Saya introvert, sering menyendiri dalam rumah, jadi nggak perlu tuh namanya sunscreen. Salah. Iya, salah sunscreen sekali tetap harus dipakai ya, karena dari yang saya pelajari ya, saya kan kuliahnya anti aging dulu. Jadi salah satu faktor yang bikin kelihatan banget aging prosesnya itu adalah faktor matahari panas gitu. Jadi kalau kita nggak pakai sun protector, pasti aging prosesnya itu lebih kelihatan banget, lebih cepat. Belum juga maksudnya kayak matahari sini kan ada UV A, UV B, UV C gitu kan. Nah, itu tuh akan mempengaruhi ke takutnya tuh cancer kulit gitu sih. Gitu. Diwaspadai. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati kawan SKFM. Jadi yang masih bandel-bandel mungkin yang pulang beraktivitas ya, aduh capek banget nih, besok aja lah cuci mukanya. Jangan. Seperti kata dokter tadi nih, itu adalah yang paling dasar ya. Sunscreen jangan lupa, walaupun di dalam rumah tetap harus menggunakan sunscreen secukupnya. Benar. Jangan kekurangan juga. Benar itu. Oke. Nah, dokter ini sampai juga nih di closing statement kita ini, kira-kira ada nggak sih yang mau disampaikan di kawan SKFM untuk pojokan SKFM ini tentang yang lagi kita obrolin dari tadi, tentang mitos dan juga inovasi di balik layar klinik nih? Closing statement ya, statementnya kalau buat aku, cantik itu dari hati. Terus everybody special, you need your personal treatment. Jadi nggak bisa disamain antara si A, si B, si C gitu. Jadi ya tetap kalian harus cari tahu dulu kebutuhannya kalian apa, supaya kalian itu saat pakai skincare ataupun menentukan treatment itu tuh nggak salah gitu. Itu sih paling yang dari aku ya. Itu kan SKFM. Jadi ingat, memang penting untuk merawat dan juga mempercantik diri, tapi jangan lupa juga untuk mempercantik hati. Terima kasih juga dokter untuk waktunya di pojokan SKFM, dan kita bakal berjumpa lagi pastinya di next podcast ya, pojokan SKFM, podcast join kawan SKFM. Bye.